Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Muhammad Bahtiar dari kelas PGMIC akan melakukan praktikum eksperimen IPA tentang materi dan perubahannya. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kalian menyimak materi yang akan kakak sajikan. Berikut ini materinya. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik menjadi zat yang baru maupun tidak. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis atau sifat materi yang berbeda. Oke, kalian tadi kan udah menyimak materinya. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum tentang materi dan perubahannya. Di sini kakak menggunakan 4 percobaan. Sebelum memulai percobaan, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Nah, percobaan yang pertama adalah menggunakan apel. Nah, jadi di sini kakak udah punya apel. Nah, apel ini akan kita potong menjadi 2 bagian, kemudian kita diamkan selama 5 menit. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi apel yang kita punya ini kita potong menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Kemudian kita diamkan selama 5 menit. Warna apel pada saat masih setelah dipotong berwarna kuning keputihan. Jadi masih fresh ya. Oke, tadi apel yang sudah kita potong kan sudah kita diamkan selama 5 menit. Nah, sekarang itu kita lihat ya seperti apa bentuk apelnya. Jadi apel yang sebelumnya itu berbentuk atau berwarna kekuning cerah berubah menjadi warna kuning gelap atau kuning kecoklat-coklatan. Hal ini karena apel yang kita diamkan itu berubah zat atau materinya. Jadi yang tadinya itu masih segar atau berwarna kuning cerah berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Nah, jadi ini apel yang berubah warna ini tidak dapat kembali ke warna sebelumnya atau tidak dapat kembali ke warna kuning cerah. Nah, berarti tandanya dalam pemotongan apel ini menandakan bahwa ini merupakan perubahan kimia. Oke teman-teman, tadi kan kita udah melakukan percobaan yang pertama nih tentang apel yang dipotong. Nah, sekarang kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu kertas yang dibakar. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu lilin. Nah, ini kalau udah nyiapkan lilin, kemudian korek api dan juga kertas. Jadi lilin yang udah kakak siapkan ini kita bakar atau kita bakar dengan korek api terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita bakar sedikit kertas saja, jadi jangan banyak ya kertasnya. Jadi kakak ini memotong kertas yang jadi cukup segini saja. Kemudian kita potong, kita bakar. Oke, sekarang kita membakar kertas yang oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita matikan dulu lilinnya. Nah, di sini kita lihat bahwa kertas yang dibakar ini berubah menjadi abu. Dari yang awalnya kertas berbentuk padat seperti ini berubah menjadi abu atau serbuk-serbuk kecil. Nah, jadi seperti ini. Oke. Dan jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi kertas yang tadi kakak bakar itu yang awalnya berbentuk seperti ini berubah menjadi serbuk-serbuk kecil seperti ini. Nah, jadi percobaan yang kedua ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Karena kertas yang kakak bakar ini berubah zat atau materinya menjadi serbuk. Dari yang awalnya berbentuk kertas seperti ini berubah menjadi seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita melakukan percobaan yang pertama dan kedua, kita lanjut ke percobaan yang ketiga,
yakni tentang mentega yang dipanaskan di atas lilin yang menyala. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu menteganya, kemudian sendok ya. Jadi mentega yang sudah kita siapkan ini kita masukkan ke dalam sendok. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, udah kelihatan kan? Oke, setelah kita menyiapkan mentega, kita siapkan lilin beserta korek api. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan tatakan ya. Oke, tatakan, kemudian ada lilin. Nah, untuk kali ini buat adik-adik itu dimohon untuk didampingi oleh guru dan juga orang tua, karena ini ya cukup berbahaya ya, karena api, dan kalau anak-anak mungkin kurang baik untuk bermain api. Jadi mohon untuk didampingi oleh orang tua dan juga guru. Oke, langsung aja nih, kakak akan menyalakan lilin yang udah kakak siapkan dengan korek api. Kemudian tadi kakak udah menyiapkan mentega nih. Nah, jadi mentega yang udah kita siapkan ini kita taruh di atas lilin. Oke, ini lilin yang tadi ya udah kakak siapkan di sini. Kemudian kita taruh di atas lilin yang menyala. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, kita tunggu ya. Oke, kalian lihat sendiri ya, lama kelamaan mentega yang kakak panaskan ini berubah menjadi mencair atau berubah menjadi minyak. Nah, jadi bibitnya seperti ini. Jadi yang awalnya mentega itu berbentuk padat, lama kelamaan berubah menjadi mencair. Oke, jadi teman-teman jadinya seperti ini ya. Mentega yang tadi berbentuk padat berubah menjadi cair. Hal ini menandakan bahwa proses memanaskan mentega di atas lilin yang panas itu termasuk ke dalam perubahan fisika, karena zat pada mentega yang mencair tidak berubah, hanya bentuknya saja yang berubah. Oke teman-teman, setelah kita melakukan percobaan yang ke-1, kedua, dan ketiga, sekarang kita lanjut ke percobaan yang terakhir ya, percobaan yang keempat. Nah, di percobaan yang keempat ini kakak akan melakukan percobaan yakni tentang garam yang dilarutkan ke dalam air. Nah, di sini kakak menyiapkan bahan-bahan yakni garam, kemudian air yang ditaruh di dalam gelas, dan juga sendok. Nah, oke. Garam yang sudah kakak siapkan ini akan kakak masukkan ke dalam air. Nah, jadi sebelumnya kan kalian lihat sendiri ya, garam itu bentuknya serbuk seperti ini ya, berbentuk serbuk. Nah, sekarang akan kakak masukkan ke dalam air. Nah, apakah yang akan terjadi? Ya, adik-adik simak ya, seperti apa ya. Semuanya akan kakak masukkan garam ini, kemudian kakak aduk. Oke, jadi kita aduk ya garamnya ya. Oke, tadi kan kakak udah memasukkan ya tadi apa namanya serbuk garam, kemudian akan kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Nah, kelihatan kan? Kelihatan kan? Oke, jadi garam yang tadi kakak masukkan ke dalam air ini lama kelamaan setelah diaduk akan larut bersama dengan air. Nah, akan tetapi di sini air yang tercampur ke dalam garam ini akan tetap membawa rasa asin dari pengaruh garam tadi. Dan apabila air garam ini kita panaskan kembali, akan berubah menjadi garam kembali. Oke, dari percobaan melarutkan garam ke dalam air tadi itu bisa disimpulkan bahwa garam yang dilarutkan ke dalam air ini adalah perubahan fisika, karena zat garam atau garamnya ini yang berada di dalam air tadi itu sebenarnya masih ada, jadi membentuk bersatu bersama air. Dan apabila air garam tadi kita panaskan, maka ia akan berubah wujud atau kembali ke wujud asalnya, yakni menjadi serbuk garam. Oke teman-teman, dari keempat percobaan tadi yang sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa perubahan materi terbagi menjadi dua, yakni perubahan kimia dan juga perubahan fisika.
Nah, untuk perubahan kimia yang tadi kita sudah lakukan, ya ini terbukti dalam pemotongan apel dan juga kertas yang dibakar. Nah, jadi apel yang sudah dipotong dari kertas yang sudah dibakar ini tidak dapat kembali ke bentuk aslinya atau ke bentuk semula. Nah, selanjutnya yakni perubahan fisika. Nah, perubahan fisika tadi yang sudah kita lakukan yakni terbukti pada mentega yang dipanaskan dan juga garam yang dilarutkan ke dalam air. Nah, mentega dan juga garam tetap mengandung zat dan juga materi yang sama dengan bentuk semulanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mentega dan juga garam itu merupakan perubahan fisika. Oke teman-teman, itu tadi sedikit percobaan yang bisa kita lakukan. Semoga ilmu yang kakak berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.